Rumah termasuk kebutuhan primer bagi manusia, sebagaimana halnya makanan dan pakaian. BPS mencatat, kebutuhan rumah sebesar 5,4 juta unit pada tahun 2004 dan meningkat 2 kali lipat menjadi 13,6 juta. Kementerian PUPR mencatat backlog perumahan sebanyak 7,64 juta unit per awal 2020, terdiri dari 6,48 juta rumah untuk MBR non-fixed income, 1,72 juta unit rumah untuk MBR fixed income, dan 0,56 juta unit rumah non-MBR. Bank memegang peranan yang sangat penting dalam pengalokasian dana masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh bank adalah KPR atau kredit perumahan rakyat. Di Indonesia yang saat ini dikenal ada 2 jenis KPR, yaitu KPR subsidi dan KPR non-subsidi. KPR bersubsidi merupakan program sejuta rumah untuk rakyat, di mana fasilitas likuiditas pembiayaan dari pemerintah sebesar 90% dan 10% dari bank pelaksana. Kredit perumahan rakyat ini diperuntukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah agar mendapatkan rumah yang layak huni. Untuk KPR subsidi, 1% merupakan uang muka, 5% suku bunga tetap, dan 20 tahun jangka waktu KPR tersebut. BUM atau yang merupakan subsidi bantuan uang muka untuk rumah tapak diberikan sebesar 4 juta rupiah per unit rumah. Dan persyaratan yang harus dilakukan adalah yang pertama, belum memiliki rumah, berpenghasilan maksimal 4 juta rupiah. Pelayanan yang baik akan berdampak positif bagi nasabah atau calon nasabah untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Kualitas pelayanan, khususnya dalam reliability atau kehandalan, ditentukan oleh kemampuan perusahaan atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan berdasarkan kebutuhan pelanggan atau pengunjung. Namun, masalah yang dihadapi dalam kebutuhan perumahan subsidi dipengaruhi oleh faktor kondisi sosial ekonomi. Status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial dan ekonominya. Masyarakat, terutama pekerjaan dan tingkat penghasilan masyarakat yang tidak tetap ditambah dengan tingginya harga sandang dan pangan membuat masyarakat kesulitan untuk membeli rumah subsidi. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap keputusan nasabah menggunakan KPR subsidi pada Bank BTN Padang dan Bank BTN Syariah Padang. 2. Untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap reliability nasabah menggunakan KPR subsidi pada Bank BTN Padang dan Bank BTN Syariah Padang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh reliability terhadap keputusan nasabah menggunakan KPR subsidi pada Bank BTN Padang dan Bank BTN Syariah Padang. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap keputusan nasabah menggunakan KPR subsidi yang dimediasi oleh reliability pada Bank BTN Padang dan Bank BTN Syariah Padang. Selanjutnya, hasil penelitian dalam penelitian ini menggunakan SEM atau Structural Equation Model. SEM merupakan teknik analisis multivariat yang menggabungkan metode analisis faktor atau faktor analisis dan regresi atau regression, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara simultan atau bersama-sama atau serentak. Yang pertama, evaluasi model pengukuran atau outer model. Analisis model pengukuran meliputi pertama, convergent validity atau uji validitas, lalu ada uji discriminant validity, dan ada composite reliability. Convergent validity atau uji validitas. Convergent validity dapat ditinjau dari skor standardizer atau autoloading, yang berarti mengartikan besarnya korelasi. Pada tabel autoloading, Bank BTN Padang dan Bank BTN Syariah Padang memiliki nilai autoloading yang relatif lebih besar dari 0,6, sehingga indikator-indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini telah memenuhi validitas konvergen atau convergent validity. Discriminant validity. Yang pertama, membandingkan nilai pada tabel crossloading. Pada tabel crossloading, Bank BTN Padang dan Bank BTN Syariah Padang menunjukkan bahwa nilai setiap item pertanyaan, baik kondisi sosial ekonomi, keputusan nasabah, dan reliability menghasilkan nilai crossloading lebih besar dalam melakukan perbandingan antara variabel pada pertanyaan yang digunakan untuk mewakilinya. Composite reliability atau uji reliabilitas. Composite reliability menguji nilai reliabilitas indikator suatu kontrak.
sehingga rule of thumb nilai alpha atau composite reliability harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima. Dapat dilihat pada tabel Corbus alpha dan composite reliability pada Bank BTN Padang dan Bank BTN Syariah Padang bahwa nilai semua variabel dalam pengujian reliabilitas baik menggunakan Corbus alpha ataupun composite reliability nilainya lebih dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai variabel yang diujikan valid dan juga reliable. 2. Analisis model struktural atau inner model. Beberapa evaluasi inner model dalam penelitian PLSM ini antara lain yaitu koefisien determinasi atau R2, F-square, Q-square, dan pengujian hipotesis. R-square atau koefisien determinasi. Pada Bank BTN Padang dapat dilihat R-square, jalur keputusan nasabah sebesar 0,586, artinya kemampuan variabel X, Z dalam menjelaskannya atau keputusan nasabah sebesar 58,6%. Artinya, model tergolong sedang dan R-square adjusted jalur reliability adalah sebesar 0,55 atau sebesar 5,5%. Dengan demikian, model tergolong lemah dan dalam kemampuan X dalam menjelaskan Z. Pada Bank BTN Syariah Padang dapat dilihat R-square model jalur keputusan nasabah adalah sebesar 0,398 atau sebesar 39,8%. Dengan demikian, model tergolong sedang dalam kemampuan variabel X, Z menjelaskannya dan R-square adjusted model jalur reliability adalah sebesar min 0,003 atau min 3%. Dengan demikian, tergolong lemah dalam kemampuan X dalam menjelaskan Z. F-square. Pada Bank BTN Padang, variabel kondisi sosial ekonomi terhadap keputusan nasabah memiliki F-square sebesar 0,014. Maka ada efek yang kecil untuk variabel reliability terhadap keputusan nasabah, F-square sebesar 1,319, maka efek yang besar atau baik. Dan variabel kondisi sosial ekonomi terhadap reliability, F-square sebesar 0,080, maka efek yang kecil. Dan untuk Bank BTN Syariah Padang, pada variabel kondisi sosial ekonomi terhadap keputusan nasabah memiliki F-square sebesar 0,080 yang berarti efek yang kecil. Dan untuk variabel reliability terhadap keputusan nasabah, F-square sebesar 0,582 yang berarti efek yang besar atau baik. Dan untuk variabel kondisi sosial ekonomi terhadap reliability, F-square sebesar 0,018 yang berarti memiliki efek yang kecil. Selanjutnya adalah Q-square. Dapat dilihat pada tabel nilai Q-square Bank BTN Padang bahwa nilai Q-square-nya sebesar 0,315 yakni lebih kecil dari 0,35, maka relevansi prediksinya tergolong sedang atau medium. Dan Q-square untuk Z atau variabel reliability diketahui nilainya adalah sebesar 0,027 yakni lebih kecil dari 0,15, maka relevansi prediksinya pun tergolong kecil. Dan pada nilai Q-square Bank BTN Syariah Padang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut. Q-square untuk nilai Y atau keputusan nasabah sebesar 0,288 yakni lebih kecil dari 0,35, maka relevansi prediksinya pun tergolong sedang atau medium. Dan untuk Q-square untuk Z atau variabel reliability sebesar min 0,011 yakni lebih kecil dari 0,15, maka relevansi prediksinya pun tergolong kecil. Selanjutnya, uji hipotesis. 1. Uji hipotesis langsung. Pada Bank BTN Padang, kondisi sosial ekonomi tidak berpengaruh langsung terhadap keputusan nasabah dengan p-value-nya yaitu 0,493 lebih besar dari 0,05. Dan pada Bank BTN Syariah Padang berpengaruh dengan p-value-nya yaitu 0,047 lebih kecil dari 0,05. Kondisi sosial ekonomi terhadap reliability pada Bank BTN Padang dan Bank BTN Syariah tidak berpengaruh dengan p-value-nya 0,396 lebih besar dari 0,05 dan pada Bank BTN Syariah Padang dengan p-value-nya yaitu 0,4249 lebih besar dari 0,05. Dan untuk reliability terhadap keputusan nasabah pada Bank BTN Padang dan Bank BTN Syariah Padang berpengaruh langsung dengan p-value-nya pada Bank BTN Padang dan Bank BTN Syariah Padang yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Uji hipotesis tidak langsung. Pada Bank BTN Padang dan Bank BTN Syariah Padang, hasil penelitian ini menyatakan kondisi sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah melalui reliability dengan nilai p-value-nya 0,415 lebih besar dari 0,05. Dan pada Bank BTN Syariah Padang, p-value-nya adalah 0,269 lebih besar dari 0,05. Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Kondisi sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan KPR subsidi pada Bank BTN Padang. 2. Variabel kondisi sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap reliability nasabah menggunakan KPR subsidi pada Bank BTN Padang. 3. Variabel reliability berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan KPR subsidi pada Bank BTN Padang. Yang keempat, bahwa variabel mediasi atau reliability atau Z tidak berperan dalam mengintermediasi hubungan antara kondisi sosial ekonomi terhadap keputusan nasabah pada Bank BTN Padang. 5. Variabel kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap keputusan nasabah pada Bank BTN Syariah Padang. 6. Variabel kondisi sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap reliability nasabah menggunakan KPR subsidi pada Bank BTN Syariah Padang. 7. Variabel reliability berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan KPR subsidi pada Bank BTN Syariah Padang. Dan 8. Bahwa variabel mediasi reliability tidak berperan dalam mengintermediasi hubungan antara kondisi sosial ekonomi terhadap keputusan nasabah pada Bank BTN Syariah Padang.